Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man ihtada bi hadihi wa istanna bi sunnatihi ila yaumil qiyamah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'du, fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairul hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid-din bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Allahumma la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una rabbi zidna ilma. Para jemaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, kita awali dengan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kepada Allah yang sangat besar karunia-Nya kepada kita diberikan kesempatan, kesehatan, dan dengan rahmatnya kita bisa beramal soleh. Yang dengan itu tadi kita simak ayat yang katakan, qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi wa bi dzalika falyafrahu huwa khairun mimma yajma'un. Katakan ya Muhammad, dengan karunia Allah, kesehatan, kesempatan, dan fasilitas yang lainnya, kemudian dengan rahmatnya wa bi rahmatihi, dan dengan rahmatnya kita dibimbing ya untuk bisa beramal soleh. Maka kata Allah, fabidzalika falyafrahu wa khairun mimma yajma'un. Maka untuk yang demikian semestinya mereka berbahagia, senang, dan itu hasilnya lebih baik daripada seluruh apapun yang dikumpulkan manusia berupa kesenangan-kesenangan dunia. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah, dan Allah memberikan kita kesempatan dan memberikan kita hidayah, dengan rahmatnya kita bisa beramal saleh. Salam dan salam pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi rahmah, Nabi yang membawa rahmat untuk alam semesta. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Kami tidak mengutus kau wahai Muhammad kecuali rahmat bagi alam semesta. Kita masih pada bab hibah, ya, masih pada bab hibah, di mana hadis yang lalu telah kita simak. Saya baca nakatnya saja dari An-Nu'man bin Bashir radhiyallahu anhu, bahwa ayahnya datang menghadap Rasulullah SAW dan berkata, aku memberikan budak milikku ini untuk anakku. Maka Rasulullah bertanya, apakah kamu memberi semua anakmu, ya, anak-anakmu yang sedemikian ini juga, yaitu seperti pemberian kepada anak yang satu tersebut. Maka Bashir dia mengatakan tidak. Maka Rasulullah SAW bersabda, kalau begitu ambillah kembali hadiahmu. Dalam lafaz yang lain, katakan ayahku, itu Bashir, pergi menghadap Nabi SAW agar beliau bisa menjadi saksi atas hadiahku. Ada hati atas hadiahku itu. Lantas beliau bersabda, apakah kamu juga memberikannya kepada semua anakmu? Maka beliau mengatakan, tidak begitu. Maka jawab ayahku, tidak. Kemudian beliau bersabda, bertakwalah kepada Allah, bertakwalah kamu kepada Allah, dan berlaku adilah kepada semua anakmu. Maka itu ayat itu mengambil kembali pemberian tersebut. Hadis sahih muttafaqun alaih. Di dalam riwayat Muslim, beliau bersabda, Rasulullah bersabda, carilah saksi selain aku. Setelah itu beliau melanjutkan, bukankah kamu ingin supaya mereka semua berbakti kepadamu? Maka ayatnya pun menjawab, tentu
Maka beliau bersabda, kalau begitu janganlah kamu bedakan perlakuan di antara mereka. Ya. Baik, Ustaz Yazid rahimahullah ta'ala rahmatan wasi'ah, dalam syarah hadis ini beliau mengatakan, ini menunjukkan wajibnya, hadis ini menunjukkan wajibnya menyamaratakan pemberian di antara anak-anak. Kalau tidak sama rata, maka pemberian tersebut batil. Sebagian ulama berpendapat menyamakan dalam bab hibah ini hukumnya mustahab, bukan wajib, serta tidak batal meskipun pemberian tersebut tidak sama. Namun pendapat tersebut terbantahkan dengan hadis di atas. Ya. Pendapat yang rajih, yang kuat adalah bahwa para orang tua wajib berlaku adil terhadap anak-anak mereka dalam bab hibah. Sebab dalam hadis di atas terdapat perintah berupa sabda Nabi, berlaku adillah terhadap semua anakmu. Kemudian berisi pula perintah untuk membatalkan pemberian itu melalui sabda beliau, kalau begitu ambillah kembali hadiahmu, serta berisi ancaman apabila melanggarnya melalui sabda beliau, perkataan Nabi, carilah saksi selain aku. Semua itu mempertegas hukum wajibnya. Ya, jadi ini beliau jelaskan ya tentang status hadis yang sahih tadi, bahwa hukum berlaku memberikan, menyamaratakan pemberian kepada semua anak, itu pendapat yang rajih, yang lebih kuat adalah wajib. Tetapi memang itu ada khilaf. Namun katakan ketika dikatakan rajih, maka lebih amannya kita mengambil pendapat yang rajih. Meskipun mungkin ada anak yang lebih berhajat, namun itu harus dengan sepengetahuan yang lain. Harus dengan sepengetahuan yang lainnya, agar tidak menimbulkan bibit-bibit permasalahan di antara anak-anak. Dan setan itu paling gemar mencari kerusakan rumah tangga. Itu paling dicarinya. Ya, paling suka mencari kerusakan rumah tangga. Ya, maka hendaklah kita berhati-hati agar para orang tua tidak membuat pangkal-pangkal permasalahan di antara anak. Kalau memberi hendaklah jelas. Kalau ada juga yang dipinjamkan, hendaklah jelas bahwa itu dipinjamkan, bukan diberi, ya. Karena yang sering terjadi kan demikian, asalnya dipinjamkan, tapi ketika orang tuanya meninggal, maka ya ada juga anak-anak itu kadang-kadang nggak jujur juga, bahwa dia bilang saya diberi nih, ya. Apalagi mungkin pernah dia memelihara orang tuanya itu sakit, sementara saudara yang lainnya mungkin di kampung lain, ya, maka boleh saja dia mengatakan apa yang tidak semestinya, atau dia merasa berjasa memelihara orang tuanya selagi sakit. Padahal itu tidak boleh, urusan memelihara itu urusan yang lain. Maka oleh karenanya hendaklah betul-betul diperjelas, apalagi di masa sekarang ini, ya, sangat berpotensi sekali, karena boleh jadi barang-barang yang ditinggalkan itu sangat berharga sekarang, seperti rumah yang tempatnya cukup strategis, atau apalagi toko-toko yang ada di pasar, ya, atau tanah yang tempatnya cukup strategis dan sebagainya. Maka ini juga emas yang sudah cukup mahal sekarang ini, maka hendaklah itu diperjelas, ya, agar mempersempit ruang setan masuk ke ranah perpecahan di antara anak-anak, karena itu sangat rentan sekali dan bisa berefek fatal apabila sampai terjadi perselisihan berat, sampai
pemutusan silaturahim. Ini sangat berat sekali ya. Karena pertaruhan hadis kata Rasulullah, la yaqulu jannata qati'un, dan masuk surga orang yang memutuskan silaturahim, hubungan yang ada hubungan rahim ya. Mudah-mudahan ya, terutama ya orang tua yang punya potensi ada harta-harta yang harus ya, yang harus dia persiapkan untuk pemberiannya. Kalau memang masih hidup, masih ketika hidup ya, kalau sudah meninggal dan dikeluarkan, kalau tidak mau ada panduan yang harus diikuti ya, ada panduan yang memang harus dijalankan semestinya, udah ada aturan lainnya. Maka kalau masih hidup, maka itu kembali kepada orang tua yang punya apa, barang tersebut. Karena masih hidup, itu jelas sepenuhnya milik orang tua kalau memang itu adalah hasil jerih payah dia. Namun demikian kita selalu menyarankan di samping untuk mungkin memikirkan anak-anak kita, tapi yang jauh lebih penting adalah yang dipikirkan untuk diri kita sendiri, yaitu memperkaya diri kita di akhirat. Adapun anak, berilah dia sekedarnya. Yang penting kata Rasulullah, jangan menjadi pengemis ya. Kalau sudah ada itu sudahlah, itu nanti insya Allah rezeki berikutnya juga Allah akan akur ya. Tidak ada pemberian pun juga bukan insya Allah, pasti dia ada rezekinya kalau itu ya, pasti ya. Apalagi kalau sudah diberi fasilitas cukup. Selebihnya pikirkanlah untuk kekayaan kita ya. Pikirkan waktu kekayaan kita, banyak berinfak ya, banyak disalurkan di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk memperkaya diri kita di akhirat ya. Itu lebih penting untuk kita pikirkan. Di samping tadi kita memberi hibah kepada anak-anak kita ya, kalau memang itu ada yang harus kita berikan. Baik ya. Kemudian intisari hadis ini kata beliau, bolehnya seorang ayah memberikan sebuah pemberian hadiah kepada anaknya ya Razik tadi ya. Kalau itu apalagi itu akan mempererat rasa kecintaan ayah, anak-anak kepada ayah atau orang tua lah. Disyariatkannya menghadirkan seorang saksi dalam pemberian hadiah. Nah ini kan karena Bashir ini datang akan kepada Rasulullah untuk minta disaksikan supaya nanti ya, makanya ada misalnya dijaga hukum, jangan ada nanti klaim-klaim yang tidak semestinya. Kalau ada saksi ya lebih aman ya. Cuman kita kadang-kadang memang itu memang banyak tidak pas dalam hal ini, sehingga berpotensi untuk hal yang tidak kita inginkan. Maka hadis ini menunjukkan betapa agama itu menjaga betul. Anjuran agar berkonsultasi kepada ahli fatwa dalam permasalahan muamalat. Ini ya beliau Al-Bashir radhiyallahu anhu, beliau berkonsultasi kepada Rasul tentang pemberian ya. Ketika akan memberikan, maka beliau berkonsultasi. Demikian sahabat yang lain juga, ada yang ketika dia sakit berat, konsultasi apa saya bisa kasihkan, saya sedekahkan semuanya, kata Rasul jangan setengah, jangan sepertiga lebih banyak ini ya. Berkonsultasi agar yang diberikan itu benar-benar tepat ya. Wajib bagi pemberi fatwa menyarankan secara rinci ya, pemberi fatwa menanyakan secara rinci permasalahan yang diajukan. Karena Rasulullah menanyakan kepada Bashir tentang hadiah yang diberikan itu, beliau bertanya tentang keadaan yang sebenarnya. Apakah semua anak diberi demikian? Artinya bahwa teman ditanya jangan asal jawabnya boleh, jangan apa-apa. Padahal di belakangnya ada anak-anak yang lainnya. Wajib bagi orang tua berbuat adil antara anak-anaknya dalam hal pemberian, dan haramnya melebihkan pemberian kepada sebagian anak
dari sebagian yang lain, artinya asalnya ya, kecuali dengan sepengetahuan yang lainnya, karena mungkin ada saudara yang lain itu sangat berhajat, lebih berhajat daripada yang lainnya, maka itu pun hendaklah sepengetahuan saudara-saudara yang lainnya. Seorang ayah boleh condong kepada sebagian anak atau istrinya daripada sebagian yang lain, meskipun dalam hal pemberian wajib menyamaratakan. Ini sudah saya sampaikan ya. Masalah hati itu adalah hal yang tidak bisa dikendalikan oleh diri kita sendiri, pun kadang-kadang susah. Tapi bahwa dalam hal yang zahir, hati menyangkut masalah batin. Adapun zahir harus disamaratakan. Pemberi fatwa atau saksi tidak boleh memberikan fatwa ataupun persaksian yang menyelisihi syariat. Ya, asal ada akan-akan yang menyelisihi syariat tidak boleh. Ya. Karena kan banyak ada orang yang nikah, walinya bukan bapaknya, ya. Dan dia katakan wali hakim, padahal dia nggak pernah juga membantah, jadilah jadi pemuluh. Karena dia tokoh agama saja di situ, dijadikan wali. Kita diminta saksi tidak boleh, jadi menyelisih syariat. Ya, karena yang dikatakan wali hakim itu adalah orang yang ditunjuk oleh pemerintah untuk dia jadi wali. Nah, boleh meskipun dia imam masjid atau qari, hafidz Quran, hafal Quran, apa tafsir Quran, tidak boleh dia kecuali ditunjuk. Ya, dan berwali itu pun kepada wali hakim kalau sudah memang wali aslinya nggak ada. Ini kadang ada yang ada dia satu persen diberitahu itu orang kalau mau nikah nodanya ke sana, maka datang nikah, dan ada saksinya yang mau dibayar, nanti saksi terus. Jadi ini mempersaksikan menyelisih syariat. Ya, pernikahan tanpa wali yang sah jelas menyelisih syariat. Demikian juga saksi-saksi masalah, misalnya kita saksi masalah transaksi ya hutang piutang tapi riba, ya riba nggak boleh jadi saksi ya, karena akan dituntut nanti, saksinya juga akan dituntut ya. Baik, maka tidak boleh bersaksi. Maka Rasulullah ketika itu dianggap menyelisihi tidak benar, kata Rasul, kalau memang riba cari saksi selain aku, berarti itu menunjukkan bahwa tidak boleh. Asal Rasul tidak mau jadi saksi, berarti tidak boleh saksi itu mempersaksikan yang menyelisihi syariat. Kemudian yang ke-9, ini juga ada beliau berkaitan hadis tersebut, anjuran untuk bersegera dalam menerima kebenaran. Ya, ini memang ini ciri khas sampai ini, ciri khas Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ya, kalau benar-benar Ahlus Sunnah wal Jamaah, ciri khasnya dengan lapang dada menerima segala kebenaran dari mana pun datangnya. Karena al-jamaah dikatakan ma wafaqal haq wa in kunta wahidan. Di mana saja dia menyepakati dengan yang hak, di mana yang hak berada, maka di situ dia ya mengambil kebenaran itu meskipun dari orang yang paling dia benci. Kalau ternyata itu benar yang diucapkannya, keluar dari seorang tersebut benar, maka ahli sunnah, seorang ahli sunnah wal jamaah, hendaklah dia menerima kebenaran tersebut, ya. Hendaklah dia menerima kebenaran tersebut. Maka ini prinsip Ahlussunnah wal Jamaah, kadang Allah mengatakan al-haqqu mir rabbika fala takunanna dari kebenaran itu dari orang kalian. Jangan padu hanya sakur keluar dari saging. Sudah sering tentang riwayat yang disampaikan bagaimana Rasulullah menyuruh Abu Hurairah mengambil kebenaran yang keluar dari lisan setan yang mengajari ayat kursi sebelum tidur, ya. Padahal dia pembohong, itu musuh yang nyata itu, ya, musuh yang nyata itu, ya. Inna syaitan lakum adu, setan itu musuh, bukan adu mubin, musuh yang nyata. Tapi tas ketika itu benar-benar. Tapi ketika itu benarnya kejahatannya, maka disuruh ngambil, ya. Tapi memang berat, ya. Makanya memang Ahlussunnah wal Jamaah itu ujiannya itu berat, ya. Tetap kelapangan dada menerima kebenaran. Ya, banyak yang menisbatkan Ahlussunnah wal Jamaah, tapi tidak siap menerima kebenaran. Kalau diberitahu ini nggak ada dalilnya, tetap maka tidak mau terima. Ini ada dalilnya begini, nggak diambil. Ya, ini bukan prinsip Ahlussunnah wal Jamaah.
Baik, anjuran bagi seorang ayah merukunkan hubungan antara sesama anaknya dan menjauhi hal-hal yang bangkit mengundang mereka untuk berbuat durhaka. Ya. Nah, maka ini tentu saja ini kaitannya dengan perilaku orang tuanya dan juga pendidikan, ya, pendidikan orang tua, apalagi di era sekarang ini berat, ya. Berat sekali, maka ini memang harus ada kesungguhan untuk mengupayakan jalan-jalan untuk hal tersebut agar jangan sampai anak itu durhaka kepada orang tua. Memang di era sekarang sekali baca pengaruh-pengaruh yang membuat perilaku mereka itu keluar dari kewajaran. Baik, boleh bagi seorang ayah mengambil kembali hadiah yang sudah diberikan kepada anaknya. Itu nanti juga pada hadis yang lain, ya, boleh mengambil seorang ayah yang telah memberi hadiah kepada anaknya dan hadiah itu diambil lagi. Ini hanya untuk ayah orang tua, tidak berlaku buat yang lain. Seperti tadi katakan Bashir radhiyallahu anhu, beliau ketika mendengarkan Syekh Nabi langsung beliau mengambil lagi hadiah itu. Artinya pertama beliau cepat menerima kebenaran tersebut, dan kedua menarik lagi hadiah tersebut, bahwa menunjukkan bolehnya orang tua mengambil hadiahnya. Kewajiban sama raka dalam pemberian hadiah khusus pada hadiah saja. Adapun soal nafkah, maka sesungguhnya itu kembali kepada kebutuhan masing-masing, ya. Nah, jadi kalau masih anak-anak itu jawab nafkah orang tua, maka itu sesuai dengan hajat, tapi pemberian katakan harus adil. Dan mudah-mudahan ini beberapa hal intisari ini membuat memberi kita penyegaran dalam poin-poin, bukan saja masalah di hukum pemerataan tadi, penyamarataan dalam pemberian, tetapi ada kaitan dengan hal yang hubungannya dengan hadis tersebut. Kemudian yang berikutnya, larangan mengambil kembali hadiah yang sudah diberikan, ya. Larangan mengambil kembali hadiah yang sudah diberikan. Wa Ibnu Abbas radhiyallahu anhu qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, al-aibu bi hibatihi kal kalbi yaqi'u thumma ya'udu fi qayyihi. Muttafaqun alaih. Wa fi riwayat al-Bukhari laisa lana mathalus alladhi ya'udu fi hibati kal kalbi yaqi'u thumma yaj'u fi qayyihi. Hadis dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, ya, beliau berkata, Nabi SAW bersabda, al-aidu fi hibatihi, orang yang mengambil kembali pemberiannya, setelah diambil ditarik lagi, maka kata Rasulullah perumpamaannya kal kalbi yaqi, seperti anjing yang muntah, thumma ya'in ya'udu fi qayyihi. Kita dengar aja gak enak, ya, seperti anjing yang muntah kemudian, ya, diambil lagi muntahnya tuh, ya, enak rasanya, ya. Tapi itu perumpamaan betapa buruknya orang yang sudah memberi ditarik lagi pemberiannya tanpa ada alasan yang jelas, ya, sudah jelas sah pemberiannya kemudian ditarik lagi. Dalam riwayat yang lain kata, pada lafaz yang lain maknanya sama, laisa lana masalus sau, ya, atau masalus sau, tidak ada bagi kita perumpamaan yang buruk. Tapi kata Rasulullah, kalau itu terjadi seperti dalam pemberian, maka alladhi ya'udu fi hibatihi, orang yang mengambil kembali pemberiannya, kal kalbi yaqi'un thumma yarji'u fi hayyihi, seperti anjing yang muntah kemudian dimakan lagi muntah. Baik, ya, maka ini betapa kerasnya hadis Nabi tentang, ya, tentang larangan keras mengambil pemberian lagi, mengambil pemberian yang sudah diberikan, ya, yang sudah jelas diberikan kemudian diambil. Jadi mungkin ketika memberi belum tahu kenyata tanah tersebut,
strategis ya, tahu-tahu belakangan baru tahu ini ditarik lagi dengan berbagai macam cara, atau yang lainnya haji kemudian apa saja ya. Ini perumpamaannya buruk sekali ya, perumpamaan itu saja. Kita simak firman Sayyidina Rahimahullah Ta'ala, beliau jelaskan di sini menunjukkan haramnya mengambil kembali hadiah yang telah diberikan. Adapun akan tetapi dikecualikan darinya kalau hadiah itu dari seorang ayah kepada anaknya. Ya tadi kan saja disampaikan ya. Sebagaimana hadis yang akan dikirimkan kepada nanti ada hadis tersebut ya. Atau hadiah yang mengandung unsur kezaliman seperti hadis yang sebelumnya ya. Hadis sebelumnya karena ada kezaliman ditarik lagi ya untuk disesuaikan dengan syariat. Maka kalau satu bukan dari ayah kepada anak dan tidak ada unsur kezaliman di dalamnya, maka itu haram hukumnya menarik kembali hadiah yang telah diberikan ya. Sebagai ada khilaf ringan dalam masalah ini dalam mazhab Hanafi ya. Dalam mazhab Hanafi ya biasa dalam Hanafi banyak katakan, maka mereka dikatakan mazhab ahlul ra'i ya, pendapat mazhab yang banyak menggunakan logika, tapi beliau tidak sekadar penuh logika asal-asal juga, bahwa memang tentu logika yang sangat dalam, hanya saja kadang-kadang memang berbenturan dengan dalil. Maka secara garis besarnya bahwa logika yang diberikan, yang disampaikan menyelisih tentang membuat adanya perselisihan dalam masalah ini, itu terbantahkan dengan hadis yang sangat jelas ya. Perumpamaan yang diberikan Nabi SAW sangat keras sekali ya, bahwa itu memang tidak boleh ya. Padahal mazhab Hanafi katakan, pendapat mengatakan sebuah pemberian boleh diminta kembali ya, boleh diminta kembali, dan sebagian mereka mentakwil hadis tersebut dengan berbagai macam takwil, arti memaknakan dengan makna yang lain. Tapi dibantah oleh yang lain bahwa itu perumpamaan sangat keras sekali, sangat buruk sekali, itu menunjukkan betapa kerasnya larangan, dan itu tidak bisa ditakwilkan untuk hal yang lain ya. Tidak bisa. Baik ya, dan bahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala juga memberikan perumpamaan yang buruk tentang orang yang menyelisih ya, penyelisih dalil. Intinya di sini haramnya mengambil kembali hadiah yang sudah diberikan atau terima. Adapun jika hadiah belum diterima dan hanya sebatas janji, maka itu masuk pada larangan menyelisih janji ya. Larangan menyelisih janji, tapi tidak masuk pada hadis dijanjikan nanti bulan depan saya gajian, saya kasih, saya sumbang ya, saya nyumbang 1 juta aku produk dia 3 ya. Tapi setelah gajian kemudian tidak membeli, maka itu menyelisih janji, dan itu bukan ciri khas orang nabi yang baik. Dan menyelisih janji itu ciri khas orang munafik ya. Idza wa'ada akhlafa, apabila berjanji suka menyelisihi ya. Dan seorang mukmin tidak ya, kecuali lupa. Namun demikian bolehlah kita mengingatkan ya, bolehlah juga kita mengingatkan sekiranya boleh janji yang bersangkutan lupa aman. Tapi idealnya memang bagusnya itulah ada bersama, kalau itu memang harus ada janji, itu memang harus tertulis, apalagi janji yang sangat besar ya, memberi kalau suatu tempat yang sangat besar nilainya, hendaklah sebaiknya tercatat sehingga tidak mudah lupa. Setiap muslim wajib menjauh perbuatan yang menyerupai anjing ya. Perumpamaan anjing, Allah perumpamaan juga di Quran ya. Allah perumpamaan di Quran di surah Al-A'raf ayat 175 sampai 77, perumpamaan tentang anjing ya. Jelas perumpamaan yang baik lagi ya, perumpamaan yang buruk. Kemudian yang ketiga, mengambil kembali hadiah yang sudah diberikan menunjukkan rendahnya akhlak pemberi hadiah tersebut, karena Allah dan Rasulullah memberikan perumpamaan dengan makhluk yang kotor, yang makhluk yang kita pun tidak boleh mengkonsumsinya ya, Arab. Dan kemudian juga bahkan yang dikeluarkannya pun juga adalah ya,
sangat kotor, maka berpahala sangat buruk sekali menimpa betapa buruknya dan rendahnya akhlak orang yang sudah memberi kemudian ditarik kembali pemberiannya. Kita beralih pada hadis, boleh orang tua mengambil kembali hadiah yang sudah diberikan. Ini orang tua, oke? Orang tua. Wa Nabi Umar wa Abi Abbas radhiyallahu anhum, ay Nabi sallallahu alaihi wasallam qala la yahillu lirajulin muslim ay yu'tiyal 'atiyata summa yadhkuru biha illa al-walida bima yu'ti waladahu. Rawahu Ahmad wa Ata'ah wa Sahawa Kamili wa Ibnu Hibban wa Hakim. Ya. Rasulullah bersabda dari hadis yang dibawakan oleh sahabat yang mulia Umar dan Ibnu Abbas radhiyallahu anhum, bahwa Rasulullah bersabda tidak boleh, tidak halal. Kalau tidak halal berarti haram ya, bagi seorang muslim memberi hadiah atau beri sebuah pemberian, kemudian dia datang guna mengambil kembali pemberian tersebut, terkecuali pemberian ya seorang ayah kepada anak, pemberian seorang ayah kepada anaknya. Hadis ini diriwayatkan Ahmad dan hadis disahihkan oleh At-Tirmizi dan Ibnu Hibban serta Al-Hakim. Ya, maka ini tentang pengecualian ya. Selanjutnya beliau menjelaskan hadis di atas mengecualikan larangan mengambil kembali hadiah yang sudah diberikan. Berbeda dengan yang disebutkan di dalam hadis sebelumnya, bahwa hal itu tidak berlaku pada hadis yang diberikan oleh orang tua kepada anaknya. Karena Nabi SAW bersabda, anta wa maluka li abika, engkau dan barangmu itu milik bapak. Ini ada riwayat yang panjang ya, hadis ini ada riwayat yang panjang ketika seorang anak mengeluh kepada Nabi, bapaknya sudah ambil barang anak. Ya, awalnya mengeluh. Kemudian ketika dia berhadapan dengan Nabi, maka abadnya kami cerita, entah bagaimana memelihara anak ini gitu. Maka yang Rasulullah mengatakan, anta wa qaluka li hakikat, kamu bukan itu saja, kamu sendiri dan hartamu milik bapak. Jadi artinya bahwa boleh orang tua mengambil harta anaknya, namun demikian juga tidak juga semena-mena ya. Artinya seorang anak jangan terlalu pelit dengan orang tua. Ini yang sering dikatakan ya, kalau istilah orang dulu itu, kalau orang tua tidak perhitungan dengan anaknya, tapi anak dengan orang tua penuh dengan perhitungan gitu ya. Pulang orang ini aku begini ke merasa uang, padahal orang tuanya tidak pernah hitung-hitung ketika dia pokoknya dari awal lah sampai dia menjadi orang yang menjadi manusia lah yang bisa berbuat dan sebagainya. Maka inilah katakan hadis Nabi SAW, anta wa maluka li ahlika, kalau dan harta mau itu milik bapak. Al-Balagh berkata dalam Syarh Sunnah, hibah atau hadiah tidak akan menjadi hak milik kecuali setelah ada serah terima. Apabila telah diserahkan maka tidak halal diminta kembali, terkecuali ya hadiah yang diberikan orang tua kepada anaknya, karena ini telah dikhususkan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ya. Jadi kembali tadi ya, kalau hadiah itu benar-benar setelah jadi hibah itu kalau sudah terjadi serah terima. Kalau belum serah terima, maka itu belum sepenuhnya menjadi hadiah penuh atau hibah penuh ya. Karena boleh jadi yang bersatu tahu bakalkan pemberiannya. Cuma tentu saja itu menyelisihi perjanjian apabila telah dijanjikan. Kayak ya, intisari di sini pun beliau jelaskan harapnya mengambil kembali hadiah yang diberikan secara umum. Islam menganjurkan umatnya agar berakhlak mulia serta berbudi pekerti yang luhur. Ini di tempatan yang sangat tinggi ya, dan Rasulullah SAW, saya menjamin sebuah rumah di pinggiran surga bagi yang meninggalkan dusta walaupun dia bercanda.
Ini berat ya, dusta bercanda ini berat ya. Kita paling sering sudah dusta bercanda dengan buku-buku dusta ya. Dan saya menjamin sebuah rumah di pertengahan surga bagi orang yang meninggalkan perdebatan meskipun dia benar. Debat ya, kalau berarti tukar pikiran ke apa-apa. Kalau debat sampai yang bersetiga hari itu sebaiknya ditinggalkan. Sebaiknya ditinggalkan. Kalau kita sudah sampaikan dalil begini, dia bersetiga untuk tinggalkan saja, haus. Wa ma'alaika ilal balang. Anda menyampaikan saja, jangan memaksakan dia harus menerima. Itu urusan menerima tidak menerima dalam prinsip kita. Sudah sampai dalil dan maknanya pun benar, ya. Kalau tafsirnya memang begitu, hadisnya memang hadisnya sahih dan begitu kemana para ulama juga dalam makna hadis sudah disampaikan, dia ngokok udah apa usah terlalu nggak usah dilanjutin. Maka harus menyatakan saya menjamin rumah depan. Dan yang ketiga, ana zaimun bi baitin alal jannah. Saya menjamin rumah di surga yang paling tinggi. Ya, tempat yang tinggi. Liman hasuna khuluquhu, bagi orang yang akhlaknya baik. Luar biasa, ya. Luar biasa. Akhlaknya baik. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Selanjutnya kata beliau, tidak mengambil kembali hadiah yang telah diberikan merupakan konsekuensi keislaman seseorang, ya, akhlak yang baik, ya. Orang tua boleh mengambil kembali hadiah yang sudah diberikan untuk anak-anaknya, sama saja apakah anak tersebut sudah dewasa atau masih kecil, bolehnya, ada bedanya. Kemudian orang tua boleh mengambil kembali hadiah yang diberikan kepada anak-anaknya dengan beberapa syarat. Ya. Yang pertama, hadiah tersebut masih berada di tangan anaknya, yaitu masih milik anaknya. Jika hadiah tersebut sudah dijual atau diwakafkan, maka hadiah tersebut ya tidak bisa diambil lagi. Itu salah satu di antaranya. Hadiah tersebut tidak terikat dengan hak orang lain. Jika kalau hadiah tersebut digadai oleh anak atau hadiah itu ditahan oleh yang berwajib karena anak punya hutang, maka itu pun tidak bisa. Kalau hadiah sudah ada di tangan orang lain karena permasalahan, ya. Yang ketiga, orang tua tidak menggugurkan hak untuk mengambil kembali. Seperti katakan, ini rumah aku hadiahkan dan aku tidak akan mengambilnya lagi. Bila diucapkan ini mobil ku hadiah dan aku tidak ambil lagi selama-lamanya, maka ini sudah gugur. Dan yang keempat, hadiah tersebut tidak bertambah, ya, seperti sapi tambah gemuk, hamil tersebut tidak boleh, dan tidak menimbulkan mudarat ketika diambil hadiah. So, Allah Ta'ala. Ini ya, yang bisa kita simak. Mudah-mudahan bisa kita ambil manfaatnya. Kita sekian dulu. Mudah-mudahan Allah berikan ilmunya bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.